warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kompetensi PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Pitut Rahma Ambarwati. Nomor peserta 201 502774182. Nomor induk mahasiswa peserta 20231011154. Guru penampu ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS di SMK Teknologi Balung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kemendikbudristek. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, akan melaksanakan praktek uji kinerja. Mohon masukan dan arahan agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa supaya apa yang ada di sini mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian hari ini? Ya. Adakah yang nggak masuk untuk hari ini? Tidak. Oke, sebelum kalian bilang enggak, akan saya cek dulu siapa yang nggak masuk untuk hari ini ya. Aditya Indra, Reza Bintang, Ada. Dandi Irawan, Ada. Andreas, Ada. Helmi Mustafa, Ada. Muhammad Afif Non Fajar, Ada. Rizky Arifani, Ada. Reza Firdaus, Ada. Audrey Khairul Abidin, Ada. Pungki Ahan Perdana, Ada. Ramadhani Irawan, Ada. Raihan Maulana Ishak, Ada. Nafal Fauzal, Nabil Maulana. Oke, pada materi IPAS hari ini kita akan membahas bagaimana makhluk hidup dan lingkungannya dengan subtema interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya sama kalian, di lingkungan sekolah kita itu terdapat satu kolam. Nah, di kolam di sana terdapat lingkungan biotik dan abiotik yang saling ketergantungan. Apakah jika musim berubah, adakah pengaruh dengan interaksi tersebut? Oke, terus dari semuanya ini, apakah kalian tahu pengertian dari biotik dan abiotik? Ada ikan, tumbuhan, sama manusia. Oke, kalau biotik tumbuhan, ikan, dan manusia. Yang abiotik, ada yang tahu? Ada apa? Yang abiotik apa saja? Ada batu, air, cahaya. Yang kedua, apa yang akan terjadi apabila perubahan struktur biotik pada kolam itu berubah? Ada Apa? Terjadinya pengaruh lingkungan yang tidak seimbang. Oke, yang ketiga, apakah hasil dari interaksi makhluk hidup dengan komponen lingkungannya? Apakah ada? Ada. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saling ketergantungan antara makhluk hidup. Saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, dari sini kita ketahui bahwa interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya itu tidak bisa berubah. Mereka harus seimbang antara biotik dan abiotik. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kita itu pembelajarannya menggunakan pembelajaran PBL, Problem Basic Learning. Berarti kita itu mencari suatu
permasalahan yang ada di lingkungan kita, kemudian kita mencari solusi dan dampak dari apa yang terjadi pada lingkungan kita. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Yang kedua, peserta didik dapat memprediksikan dan dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan dan interaksi antara makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan. Berarti nanti kan kalian melakukan penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungan, kaitannya dengan keseimbangan suatu ekosistem. Oke, hari ini kita membahas mengenai permasalahan yang ada di daerah kita, di daerah lingkungan kita, di daerah sekolah kita. Contohnya karena di sekolah kita terdapat sebuah sawah yang banyak, pasti ada permasalahannya. Permasalahannya adalah yang terbanyak seperti ini. Nah ini, apa ini Rek? Pemburuan tikus. Oke, silakan lihat pemburuan tikusnya. Sudah. Oke, pada video yang kalian lihat, silakan kalian cari informasi apa yang didapatkan dari video tersebut. Yang kedua, bagaimana dampak yang timbul akibat perubahan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang ketiga, bagaimana strategi komunikasi hasil penyelidikan terkait perubahan interaksi antara makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan kaitannya dengan keseimbangan lingkungan. Karena apa? Karena tadi kan ada yang namanya pemburuan tikus. Nah, di situ ada yang namanya jaring-jaring makanan. Jika tikus itu dibunuh, apa yang terjadi dengan rentetan pada jaring-jaring makanan? Silakan kalian cari pada yang ada di video tersebut. Ya. Oke, silakan kalian bentuk kelompok. Oke, setelah tadi Ibu tak kasih permasalahan, silakan kalian membentuk suatu kelompok. Nah, kelompok itu nanti silakan kalian mengisi sesuai dengan LKPD yang akan Ibu bagikan sama kalian. Di LKPD ini ada bermacam-macam permasalahan. Nah, di saat kalian nanti membentuk suatu kelompok, silakan kalian mengatasi masalah yang ada di kelompok yang ada di dalam LKPD ini ya. Oke, silakan kalian bentuk kelompok, berubah dari tempat duduknya jika memang kalian mau berubah, monggo. Nih, saya bagikan LKPD untuk kalian ya. Oke, silakan kalian mulai dibuka, mulai pelajari LKPD yang kalian dapatkan. Kalau ada apa-apa atau permasalahan, silakan tanya ke Ibu.
Lima satu lah. Berapa? Berapa ekosistem? Ya? Lagi? Ya, udah. Ini yang mana? Kesimpulannya berarti dari permasalahan atas kesimpulan dan apa yang saya katakan kesimpulan itu kan perempuan terus hewan tikus dengan ulas kan tikus gimana ular karena kalau seandainya tikus itu sudah tidak ada lagi. Nah, silakan. Bagaimana? Sudah selesai semua? Ya. Oke, kalau sudah selesai semua, pertama siapa yang mau maju? Kelompoknya yang mau setelah diskusi? Saya Bu. Kelompok satu. Ya, monggo silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau presentasi tentang permasalahan interaksi sawah. Perkenalkan, nama saya Audi Hairul Abidin. Ini kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Firdaus. Nama saya Muhammad Rizky Rifani. Nama saya Bungin Dihan Permana. Nama saya Muhammad Abdul Nur Fajar. Apa yang membuat interaksi sawah rusak? Mengapa? Bagaimana? Kapan? Gangguan dan tidak keseimbang. Dari pengamatan tersebut, bagaimana pengaruh kepunahan populasi terhadap keseimbangan ekosistem sawah? Mengapa demikian? Gangguan dan tidak keseimbangan dalam ekosistem akibat tanaman padi akan meningkat populasi, sementara ular yang makanannya tergantung pada tikus, maka populasi akan menurun. Dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan sawah tersebut? Petani harus jangan membunuh tikus secara berlebihan supaya populasi biar tidak mengurang. Kesimpulan bahwa suatu interaksi antar makhluk hidup harus seimbang, karena jika tidak seimbang akan mempengaruhi interaksi lingkungan. Ada yang mau bertanya tentang persoalan yang kita bahas? Saya. Pupuk jenis apa yang bisa membuat sawah menjadi subur? Pupuk yang bisa membuat sawah menjadi subur, kita bisa memanfaatkan pupuk kompos atau kotoran ternak pada permukaan tanah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan dari kelompok 2. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi hama tikus pada saat panen padi. Mungkin sebelum itu kita perkenalkan kelompok saya.
Saya Ahmad Ramadhan Irawan. Saya Naufal Fali. Saya Nabil Maulana. Kembali ke topik awal, bagaimana cara mengatasi hama tikus pada saat panen padi? Caranya adalah membersihkan semak belukar, membongkar lubang tikus, dan memperbaiki pematang pengandalian menggunakan musuh alami seperti kucing, anjing, dan burung hantu. Mungkin ada yang bertanya dari presentasi kita? Silakan. Apa yang menyebabkan populasi tikus di sawah meningkat? Penyebabnya adalah tersedianya pakan padi sehingga terjadi kelahiran tikus yang cepat pada stadium padi generatif. Tanpa pakan padi berpanjang, tikus sawah tidak berkembang biak. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Irawan. Saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan interaksi antar makhluk hidup, dan ini anggota saya. Perkenalkan, nama saya Reza Bintang Aulia. Perkenalkan, nama saya Aditya Indra Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Andreas Sandi Sugiarto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Mustafa. Dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh kepunahan populasi tikus terhadap keseimbangan ekosistem sawah. Mengapa demikian? Jika populasi tikus punah, ular akan kehilangan makanannya dan akhirnya akan lari ke pemukiman warga. Mengapa demikian? Ya, karena ular akan kehilangan makanan karena populasi tikus punah. Dari permasalahan tersebut, langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan sawah tersebut, larangan menetes. Caranya meneteskan pestisida nabati pada padi agar hama tikus berkurang. Buatlah jaring-jaring makanan untuk menggambarkan keseimbangan dalam sawah. Padi, tikus, ular, elang, pembusukan. Buatlah kesimpulan dari apa yang kalian amati. Jaga ekosistem sawah dan rawat pestisida pada padi secukupnya agar ekosistem tetap seimbang. Sekian. Adakah pertanyaan? Bagaimana cara mengatasi hama tikus pada saat panen padi? Dengan cara membersihkan semak belukar atau gulma yang membongkar lubang tikus dan memperbaiki pematang. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari yang kalian presentasikan tadi sudah jelas ya bahwa di dalam suatu interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, lingkungan biotik dan abiotik itu merupakan saling ketergantungan. Bila salah satu akan tidak ada kerusakan, maka yang lainnya juga tidak akan mengalami kerusakan. Biasanya terjadi kerusakan itu karena ketidakseimbangan karena apa? Pengaruh dari luar. Contohnya ada kerusakan pada sawah yang tadi kalian lihat. Pada tikus dirusak oleh manusia. Nah, jika suatu ekosistem atau interaksi keseimbangan lingkungan tidak ada yang dirusak, baik itu bencana alam ataupun dari
manusia itu sendiri, maka lingkungan itu akan seimbang. Oke, dari presentasi tadi, dari pembelajaran yang sampean dapatkan, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Ya. Senang. Senang karena? Menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Mendapatkan ilmu baru. Mendapatkan ilmu baru, apalagi? Untuk lebih mengetahui dan menjaga Lingkungan. Oke, dari materi yang Ibu sampaikan, mulai dari awal sampai akhir, adakah kesimpulan dari kalian? Ada, Bu. Mengerjakan LKPD, melakukan presentasi, mencari permasalahan. Oke, mengumpulkan KPD, mencari kesimpulan. Ada lagi? Ya. Mencari solusi dan dampak agar menjaga kelestarian lingkungan. Oke, mencari solusi dan dampak supaya terjaga lingkungannya. Oke, terima kasih atas kesimpulannya dan Ibu minta LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Ya, silakan LKPD-nya berkelompok maju ke depan untuk berkumpulkan. Oke, untuk lebih mengetahui bagaimana sih kalian itu memahami tentang interaksi ini, maka kalian saya beri yang namanya tes sumatif. Berarti silakan kamu kerjakan sesuai dengan jamnya, hanya 10 menit. Ya, silakan kalian kerjakan. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Oke, setelah ini silakan kalian membuka HP kalian. Ada link yang sudah saya bagikan ke kalian. Silakan kalian mengisi di Google Form mengenai refleksi diri pada pembelajaran hari ini.
Oke, kalau sudah semua, silakan kalian dibersihkan tas-tas semua yang ada di atas meja. Untuk persiapan kita pulang ya. Sebelum kita mulai pulang, silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.